Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasim dari kelas 11 TKJ 3. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu alat-alat fiber optik dalam rangka tugas mata pelajaran WAN atau jaringan berbasis luas. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum kita mengetahui alat-alat dalam fiber optik, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu fiber optik. Fiber optik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan optical fiber atau fiber optic adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Diameter kabel fiber optik pada umumnya berukuran sekitar 120 mikrometer, sedangkan sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Kegunaan utama kabel fiber optik adalah untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Kegunaan kabel fiber optik sama dengan jenis kabel lainnya, namun yang membedakan adalah kabel fiber data ini mendukung kecepatan pengiriman data. Setelah kita mengetahui pengertian fiber optik, selanjutnya kita harus mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan untuk menggunakan kabel fiber optik. Berikut adalah penjelasan alat-alat yang digunakan dalam fiber optik. Alat-alat kabel fiber optik beserta fungsinya. Yang pertama yaitu fusion splicer. Fusion splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan saraf optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Yang kedua, stripper atau miller. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP. Kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Yang ketiga yaitu cleaver. Cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapih. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahap jointing. Yang keempat yaitu Optical Power Meter atau OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC yang langsung berhubungan dengan path core FC. Bagi kalian yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini, berikut adalah rumusnya. Rumusnya yaitu Tx dikurang Rx sama dengan hasilnya dalam satuan dB dibagi jarak dalam satuan kilometer. Selanjutnya yang kelima yaitu Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi, sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel atau juga untuk melakukan bending. Yang keenam yaitu light source. Pada dasarnya, alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilaluinya.
Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi signalnya. Yang ketujuh yaitu Optical Fiber Identifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah signal dengan penunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Yang kedelapan yaitu Visual Foul Locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serap optik pada kabel fiber optik dari pop sampai ke user end-to-end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. 9 yaitu Bit Error Rate Test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM atau Time Division Multiplexing, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan Clear Channel yang sedang coba diuraikan penulis. Secara spesifiknya, bit error rate test untuk mengecek dan mengetahui TX atau RX yang error melalui pengiriman paket dan loop. Selanjutnya yang ke-10 yaitu Fiber Optic Adapter. Fiber Optic Adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optic adapter disebut fiber optic adapter hybrid atau special adapter. Yang ke-11 yaitu splitter optik. Splitter merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat ke dua atau beberapa output serat. Splitter pada PON dikatakan pasif sebab optimasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Yang ke-12 yaitu fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Yang ke-13 yaitu pigtail fiber optik. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail diinstal di OTB atau Optical Distribution Box dan disambung atau splicing dengan tarikan kabel optik yang gelondongan loose tube kabel atau tight buffered kabel. Yang ke-14 yaitu Optical Termination Box atau OTB. Optical Termination Box berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti FDF yang menampung maksimum 72 core. Optical Terminal Box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serap optik indoor maupun outdoor dan patch cord. OTB dapat dipasang di dinding maupun tiang. Selanjutnya yang ke-15 atau terakhir yaitu joint closure optik. Joint closure optik merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau di-splicing dan hasil splicingannya ditaruh di closure. Sekian presentasi dari materi alat-alat yang digunakan dalam kabel fiber optik. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.